Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan Kak Dila di Take Home Education. Halo semuanya adik-adik, apa kabarnya? Mewabahnya virus corona, jadi kalian harus stay terus di rumah dan jangan keluar rumah dulu ya. Nah, jadi kalian tuh punya target di rumah belajar setiap hari. Oke, minimal 10 soal per setiap mapel. Jangan malas lagi karena pejuang untuk kampus favorit kalian di depan mata. Oke ya, kali ini kakak mau bahas soal apa ya bagusnya? Oke, kakak mau bahas SIMA UI aja ya. Kalian pejuang Universitas Indonesia, tune terus sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar video ini terus berkembang dan manfaat buat kalian. Oke, next video. Oke, soal nomor 1. Suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Ion tersebut adalah ion tersebut adalah. Jadi kalau kita tulis konfigurasi elektronnya, ini 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, ion tersebut adalah. Nah, ini merupakan unsur. Nah, sementara yang diminta di soal adalah dalam bentuk ion, artinya dia bermuatan, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Oke, kalau kita menjadikan ini adalah ion plus, berarti konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p5. Oke, karena apa? Karena dia melepaskan satu elektron di sini. Oke. Nah, kalau kita menjadikannya dalam bentuk ion negatif, berarti konfigurasinya menjadi bertambah, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Karena kan negatif itu artinya dia membutuhkan satu elektron, berarti dia bertambah. Karena dia minus 1, maka di sini tambahnya 1. Karena positif di sini berarti dia melepaskan, artinya berarti dikurangnya satu elektron menjadi 2p5. Nah, soal nomor 46 ini soalnya kurang lengkap. Oke, jadi jawabannya bisa jadi banyak, bisa plus 1 maupun min 1. Oke, jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Next, soal selanjutnya. Diketahui X, Y, dan Z membentuk senyawa XH4, YH3, dan H2Z. Jika diketahui nomor atom X, Y, Z berturut-turut 6, 7, dan 8, pernyataan berikut yang paling tepat adalah. Oke, kita tulis pertama dulu adalah X, H4, YH3, dan H2Z. Nah, di mana X itu memiliki nomor atom 6, Y adalah 7, dan Z adalah 8. Oke, nah kalau kita tulis konfigurasi dari atom X ini adalah 2 dan 4. Kalau ini adalah 2 dan 7 karena dia 2 tambah 7 9. Kalau ini 2 dan 6. Nah, masing-masing memiliki elektron valensi sebesar 4, 7, dan 6. Oke ya, sehingga kalau kita tulis konfigurasi elektron dari X, Y, Z masing-masing adalah ini, dan kita tulis struktur Lewisnya adalah X sebagai atom pusat memiliki 4 elektron valensi 1, 2, 3, dan 4. Dan H H di sini memiliki elektron valensi 1. Oke, maka kita tulis H di sini 1, 2, 3, dan 4.
Nah, H memiliki elektron valensi 1. Udah ketetapannya. Maka kita tulis ini 1, 2, 3, dan 4. Karena dia harus membentuk aturan duplet sehingga H memiliki 2 elektron, 2 elektron, dan 2 elektron. Sementara X adalah 8 elektron biar dia stabil. Oke, sekarang kita cek YH3. Y memiliki elektron valensi ini 5 ya. 5. Berarti kita tulis Y elektron valensinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara H itu sama, elektron valensinya 1, 2, 3. Jadi masing-masing 1 ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini duplet, 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 dan Y ini adalah oktet. Oke ya. Nah, yang terakhir itu adalah atom Z. Z memiliki elektron valensinya 6. Kita tulis atom Z, elektron valensinya 6. Nah, karena yang mengikatnya 2, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena akan diisi oleh atom H sebanyak 2 atom di sini. 1, 2. Oke, sehingga ini adalah duplet, duplet, dan ini adalah oktet. Oke, nah di sini yang kita lihat adalah kepolarannya. Jadi, suatu atom dikatakan polar kalau dia memiliki pasangan elektron bebas. Nah, di sini nih, ini atom X semuanya berikatan, tidak ada elektron bebasnya. Sementara Y ada elektron bebas sebanyak 1 pasang atau 2 elektron. Oke, sementara atom Z ada 2 bebasnya, ya, artinya dia tidak ada yang diikatnya di kiri atas baik bawah, 2 elektron. Jadi kalau kita urutkan tingkat kepolaran yang paling besar itu yang pertama adalah H2Z lebih polar dari YH3 dan lebih polar dari XH4. Nah, ini kan pemisalan ya. Kalau kita lihat dalam sebenarnya H2Z ini adalah H2O senyawanya karena Z memiliki nomor atom 8. Terus YH3 ini adalah Y7, artinya ini adalah senyawanya. Oke, YH3 ya, berarti ini Y adalah N, berarti NH3. Dan XH4, X itu adalah atom karbon, berarti CH4. Oke, kalau kita lihat di option, berarti ini jawaban yang tepat adalah XH4 lebih polar daripada YH3. Salah ya, YH3 lebih polar daripada 2Z juga salah. H2Z lebih polar daripada X4, berarti benar. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Next, soal selanjutnya. Senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah, oke, kita tulis permisalannya. Senyawa hidrokarbon ini adalah CXHY. Oke, kalau dibakar pasti melibatkan oksigen dan menghasilkan CO2 dan ditambah dengan H2O. Nah, sementara di soal diketahui bahwa 44 gram karbon dioksida, berarti ini memiliki massa 44 gram. Oke, dan massa dari H2O adalah 13,5 gram. Oke, sementara kita disuruh di sini mencari rumus senyawa dari CXHY. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari dulu massa dari atom karbon. Oke, dapat kita cari dengan AR atom karbon dibagi dengan MR CO2
dikali dengan massa dari CO2. Jadi ini merupakan rumusnya. Oke, kita masukkan. Kita harus tahu dulu ARC itu udah tetapannya sebesar 12. Nah, MR dari CO2 adalah 44. Oke, karena dari kita dalam tabel periodik ya, dan massa CO2 adalah 44. Oke, sehingga kita coret ini dapatnya adalah 12 gram dari massa C. Oke, selanjutnya kita cari adalah massa dari oksigen. Ya, massa dari oksigen. Oke, massa dari hidrogen ya. Berarti AR hidrogen per MR dari H2O dikali dengan massa H2O. Oke, AR hidrogen itu adalah 1. Karena jumlah atomnya ada 2 di sini, maka kita kalikan dengan 2 jumlah atomnya. Dan kita ketahui bahwa MR dari H2O adalah 18 dikali dengan massanya 13,5. Oke, jadi ini kalau kita sederhanakan 1/9 kita kali dengan 13,5. Karena di option diminta kali 2 lagi, berarti ini 4/6. Jadi jawabannya adalah C4H6. Oke, itu adalah option B. Next, soal selanjutnya. Sebanyak 200 ml larutan kalsium klorida direaksikan dengan kalsium fosfat sehingga terbentuk endapan kalsium fosfat. Jadi kita tulis dulu, kalsium klorida itu memiliki rumus KCl direaksikan dengan kalium fosfat, berarti adalah K3PO4. Nah, ini diketahui volumenya sebesar 200 ml. Sementara kalsium fosfat itu tadi dia akan terjadi endapan sebesar 6,2 gram. Ya, saat ini beraksi terjadi endapan berarti ya. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah molaritas awal dari KCl. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah mencari mol K3PO4. Mol dari K3PO4 itu adalah gram per mr. Nah, masanya diketahui 6,2. Sementara mr dari K3PO4 itu adalah 98. Jadi cukup dikaliin 1 kali 3 ditambah P-nya 39 dan O-nya 16, berarti 16 kali 4 adalah 64. Totalnya adalah 98. Nah, kalau kita bagi, didapatkan molnya adalah 0,06 mol. Oke, nah untuk mencari molaritas dari KCl itu kita pakai rumusnya adalah mol per volume. Molnya bisa kita gunakan mol K3PO4. Kenapa? Karena dia memiliki sama-sama satu koefisiennya. Sehingga 0,06 kita bagi dengan 200 ml. Nah, ini kan baru mililiter ya, kita jadiin ke liter, ini 0,2 liter. Sehingga kita bagi dengan 0,2. Oke, didapatkan jawabannya adalah 0,30 molaritas. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Next, soal selanjutnya. Ke dalam sebuah bola basket bervolume 5 liter pada 27 derajat Celcius dan tekanan 1,2 atm, dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80% helium dan 20% air. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak beraksi, jumlah molekul He dalam bola basket tersebut adalah. Oke, jadi maksud dari soal adalah bola basket. Di dalam bola basket terdapat 80% helium dan 20%
argon. Oke. Nah, dalam bola basket ini terdapat volumenya sebesar 5 liter. Suhunya 27 derajat Celcius. Ya, dengan bilangan R-nya adalah 0,082. Oke, dan bilangan tetapan Avogadro-nya adalah 6,0 kali 10 pangkat 23. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus mencari dulu berapa mol dari si helium. Kenapa? Karena kita di sini mencari adalah jumlah molekul dari He itu berapa. Jadi langkah awal kita adalah mencari volume dari He. He diketahui 80%, berarti 80 per 100 kita kali dengan volumenya 5 liter. Sehingga didapatkan jawabannya adalah 100 bagi 5 adalah 20 ya. Jawabannya 4 liter. Oke, kita masukin ke rumus persamaan gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan mol dikali R dikali dengan T. Ya, ini merupakan rumus tetapan gas ideal. Nah, selanjutnya kita masukin tekanannya diketahui adalah 1,2, volumenya diketahui adalah 5 liter. Ya, volumenya yang diketahui di sini adalah ya 4 liter ya, yang dari sini kita masukin. Lalu mol yang kita cari dan R-nya 0,082 dan suhunya karena ini derajat kita tambahin 273 sehingga kita jadiin Kelvin dapat 300 Kelvin. Oke, sehingga molnya adalah 1,2 kali 4 adalah 4,8 dan 0,082 dikali 300 adalah 24,6. Oke, jadi didapatkan molnya adalah 0,195. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari jumlah molekul dari He, rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Molnya 0,195, kita kalikan dengan bilangan Avogadro-nya adalah 6,0 kali 10 pangkat 23. Sehingga didapatkan jawabannya adalah 1,17 dikali 10 pangkat 23. Jawabannya benar adalah option B. Next, soal selanjutnya. Sebanyak 0,1 gram asam benzoat memiliki MR sebesar 122. Ditempatkan dalam kalorimeter dan bereaksi sempurna dengan oksigen. Setelah reaksi berlangsung, terjadi peningkatan temperatur kalorimeter sebesar 1,8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter pada volume tertentu adalah 90 Joule derajat Celcius, maka kalor pembakaran asam benzoat dalam satuan Joule per mol adalah. Oke, di sini yang harus kita cari adalah kapasitas kalorimeter, yaitu C kalorimeter kapasitasnya dikali dengan delta T. C kapasitas kalorimeter itu adalah diketahui 90 dan suhunya 1,8 derajat Celcius. Sehingga ini kalau kita kalikan jawabannya adalah 162. Nah, sementara yang ditanya adalah kalor pembakaran asam, berarti berlaku rumus delta H itu sama dengan min kalor per mol. Nah, kita tahu kalornya adalah 162. Kita bagi dengan mol. Mol itu adalah gram PMR. Gramnya 6,1, sementara MR dari asam benzoat adalah 122. Ya, sehingga ini nih 162 kita bagi dengan 0,05. Sehingga jawabannya adalah minus 3240 kilojoule Joule per mol. Jadi jawabannya adalah option D. Next, soal selanjutnya. Diketahui pada temperatur 25 derajat Celcius, KSP dari FeOH 3 kali adalah 10 pangkat min
39. Sementara KSP dari MgOH 2 kali adalah 10 pangkat min 12. Manakah pernyataan yang benar? Oke, jadi konsepnya di sini yang harus adik-adik ketahui dulu bahwa semakin besar harga KSP, maka dia akan mudah larut dalam air. Oke, di sini yang kita lihat KSP yang besar adalah KSP dari MgOH. Sementara KSP dari besi hidrosida atau FeOH 3 kali adalah kecil karena pangkatnya 10 pangkat min 39, sehingga KSP FeOH 3 kali kecil dari KSP MgOH 2 kali. Oke, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang mudah larut di sini adalah MgOH 2 kali. Berarti ini sulit larut. Kalau dia sulit larut, berarti terjadinya adalah endapan. Oke, kita cek option A. Konsentrasi ion OH- dalam larutan jenuh FeOH 3 kali akan sama dengan konsentrasi ion OH- dalam MgOH 2 kali. Salah ya, karena di sini konsentrasi KSP-nya udah berbeda, maka tidak akan sama. Oke, untuk yang B, konsentrasi ion Fe3+ dalam larutan jenuh FeOH 3 kali sama dengan konsentrasi ion Mg2+ dalam larutan jenuh MgOH 2 kali. Ini juga tidak sama ya, karena KSP-nya sudah berbeda. Yang C, konsentrasi Fe3+ dan Mg2+ yang sama dengan penambahan larutan KOH akan mengendapkan Fe lebih dulu dibanding MgOH 2 kali. Nah, jadi ini benar ya. Kenapa? Karena penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. Nah, KSP dari FeOH 3 kali itu sangat kecil, sehingga ketika ditambahkan ion senama akan memperkecil larutan sehingga terjadinya endapan. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah option D. Oke adik-adik, itulah pembahasan soal SIMA UI 2018, dan bagian 2-nya akan kakak bahas selanjutnya. Dan jangan lupa tetap bahas soal karena harus punya target minimal 10 soal untuk 1 mapel setiap hari. Oke, sekian dari kakak. Thanks for watching and next video. Bye-bye.